Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Bella Safira. Saya mahasiswi di Universitas Sang Bumi Ruwajure Lampung. Saat ini saya semester 3 program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perikatan yang dibimbing oleh Ibu Lina Maulidiana. Pengertian hukum perikatan. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Adapun unsur-unsur perikatan. Dari rumusan menurut Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Zaman SH, ada 4 unsur perikatan, yaitu yang pertama hubungan hukum. Hubungan hukum yaitu hubungan yang melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Misalnya, A berjanji menjual rumah kepada B. Ini adalah hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan rumah miliknya kepada B. Sedangkan B wajib menyerahkan harga rumah itu dan berhak menuntut penyerahan rumah. Yang kedua, kekayaan. Objek perbuatan adalah harta kekayaan, baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang semuanya selalu dinilai dengan uang. Yang ketiga adalah pihak-pihak. Hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur atau yang berpiutang, dan pihak yang memenuhi prestasi adalah debitur. Dan debitur dan kreditur tersebut disebut subjek perikatan. Kreditur tidak perlu dikenal, artinya penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak tanpa bantuan debitur. Apabila dalam suatu perikatan kreditur itu ditentukan atau dikenal, maka kreditur yang seperti itu disebut kreditur yang memiliki gugatan atas nama. Dan yang keempat adalah prestasi atau objek hukum. Pasal 1, 2, 3, 4 BW, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari rumusan pasal tersebut, prestasi dibedakan atas. Yang pertama, memberikan sesuatu. Misalnya, memberi benda untuk dipakai, penyerahan hak milik atas benda tetap atau benda bergerak, dan pemberian sejumlah uang dan sebagiannya. Yang kedua adalah berbuat sesuatu. Misalnya, membangun rumah atau membuat patung. Yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Misalnya, A buat perjanjian dengan B untuk tidak menjalankan usaha dalam daerah yang sama, dan sebagiannya. Hukum perikatan juga mempunyai dasar hukum. Hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata dan terdapat 3 sumber. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Yang ketiga adalah perikatan terjadi bukan karena perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Dalam hukum perikatan ada pun asas-asas hukum perikatan. Asas-asas ini diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu ada pun asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Wan prestasi. Di dalam hukum perikatan, wan prestasi timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga,
melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa kita sebut ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dan yang ketiga adalah peralihan resiko. Peralihan resiko ini kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Nah, di dalam hukum perikatan adapun hapusnya perikatan. Nah, perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah yang pertama, pembaharuan utang. Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Lalu ada perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada pembebasan utang. Secara sederhana, pembebasan utang itu adalah perbuatan hukum di mana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutang dari debitur. Lalu selanjutnya ada musnahnya barang yang terutang. Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu keadaan memaksa atau force majeure sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Lalu ada kebatalan dan pembatalan. Nah, di sini perikatan-perikatan bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam 2 hal pokok, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena syarat yang membatalkan. Syarat yang membatalkan ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal sehingga perikatan menjadi hapus. Lalu ada kadaluarsa. Lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan materi, mohon koreksi dan mohon sarannya. Semoga kita sehat selalu, tetap menjalankan protokol kesehatan, 3M jangan lupa, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.